Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Putri dengan NIM 221011320029. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal. Di mana muskuloskeletal itu terbagi jadi dua kalimat, dua kata. Yang pertama itu ada muskulo dan skeletal. Untuk muskulo sendiri itu adalah otot dan skeletal itu adalah tulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal, regio thoracis dan membri superioris. Untuk regio thoracis sendiri itu merupakan regio bagian dada atau bagian dada tadi. Terus untuk membri superioris itu biasanya dikenal dengan ekstremitas superior, atau yang dikenal dengan awam itu adalah anggota gerak tubuh atas. Oke, jadi di sini yang pertama terlihat ada skapula, struktur skapula itu untuk skapula sendiri dia yang pertama terbagi menjadi bagian depan dan bagian belakang. Nah, yang di sini ini merupakan bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini ada yang namanya spina scapula yang ini, dimana dia membagi antara dua ruang dari scapula bagian belakang atau bagian posterior sendiri. Ada fossa supraspinatus yang ini dan fossa infraspinatus yang ini. Nah, sedangkan untuk bagian depan atau bagian anterior itu tidak ada pembagi ruangnya. Dia hanya ada satu ruang, itu namanya fossa subscapularis yang ini. Nah, pada skapula sendiri juga di sini kita bisa lihat ya terdapat struktur akromion yang ini. Ini struktur akromion. Dia merupakan gabungan, dia bergabung dengan spina scapula tadi ya. Nah, di tonjolannya itu akromion yang ini. Lalu di sini juga terdapat incisura dari scapula yang ini nih, seperti lengkungan ini, incisura scapula. Lalu di sini juga ada clavikula. Ini yang dimana nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Di sini juga ada processus coracoidea yang ini. Nih, yang ini. Nah, dari sini juga terlihat ada margo medialis yang ini. Nah, ini margo medialis, dia lebih ke medial atau bagian dalam. Lalu di sini ada margo lateralis yang ini. Margo lateralis ini. Dia lebih ke lateral atau mengarah keluar. Nah, oke, di sini tadi ya ada spina scapula yang ini. Dimana spina scapula tadi membagi dua ruang, ada fossa supraspinatus dan fossa infraspinatus. Ini ya. Oke, selanjutnya tadi, nah, di sini lebih terlihat ya kalau misalkan di bagian anterior ada proses koroid tadi yang ini. Oke, selanjutnya nah, kita lanjut ke clavikula. Untuk clavikula di sini terbagi menjadi dua, ada bagian superior, itu bagian atas dari clavikula, dan inferior bagian bawah dari clavikula yang ini, bagian bawah dari clavikula atau inferior. Nah, bisa kita lihat ya kalau untuk clavikula sendiri pada bagian inferiornya ini bisa banyak terdapat struktur yang bisa kita tunjuk. Itu ada yang pertama ada tuberculum conoidea nih, dan ini ya subclavia ini. Nah, yang ini. Nah, terus dari clavikula sendiri dia ada dua fasies. Yang pertama itu ada fasies acromialis yang ini. Fasies acromialis yang dimana fasies acromialis ini dia menempel ke akromion, dan fasies sternalis yang ini dia nantinya akan menempel ke sternum.
Nah, selanjutnya dari clavicula, kita lanjutkan membahas tentang otot-ototnya sendiri. Nah, untuk otot-otot dari pada bagian pada bagian scapula sendiri itu ada 4, yang dimana yang pertama itu ada musculus supraspinatus. Nih, musculus supraspinatus yang ini. Musculus supraspinatus itu dia berada di atas dari spina scapula yang tadi pembatas dua ruang pada bagian belakang atau bagian posterior. Nah, selanjutnya juga ada musculus infraspinatus. Nih ya, musculus infraspinatus. Dia nama ototnya itu sesuai dengan fossa yang ditempatinya. Lalu di sini juga ada musculus teres minor. Nih, musculus teres minor yang ini. Nah, tadi kan pada bagian anterior atau bagian depan dari scapula itu ada fossa subscapularis. Nah, sebenarnya itu juga ada ototnya, namun di sini tidak terlihat ya karena ini penampang bagian belakang. Jadi untuk nama otot dari fossa subscapula sendiri itu adalah musculus subscapularis. Lalu tadi ada musculus teres minor. Nah, selanjutnya itu ada musculus teres mayor di sini. Musculus teres mayor. Nah, di sini juga terlihat ya pada bagian punggung nih, yang besar ini. Ini namanya musculus latissimus dorsi. Ini. Nah, selanjutnya dari situ kita juga bisa melihat kalau misalkan pada bagian bahu itu sebenarnya sebelum dari musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, lalu itu ada otot yang menutupinya, yaitu adalah musculus deltoid yang ini. Nih, yang di bahu ini. Nah, ini musculus deltoid. Lalu di sini juga kita bisa lihat ada musculus trapezius ya. Di sini, di dekat ini kan leher ya. Nah, di dekat leher arah ke bawah dia dari sini. Nah, ini adalah musculus trapezius nih yang ini. Musculus trapezius. Lalu juga di sini terlihat ada musculus levator scapula nih di bagian leher juga di sini. Nah, ini di bawah dari musculus trapezius ya, musculus levator scapula ini. Selanjutnya di bawah dari musculus trapezius itu juga ada musculus rhomboideus minus nih, yang ini. Nih, musculus rhomboideus minus. Nah, di sini ada juga musculus rhomboideus majus yang ini. Oke, selanjutnya Nah, dari kita lanjutkan ke ekstremitas superior ya. Ekstremitas superior sendiri itu terbagi menjadi 3 regio. Yang pertama itu ada regio brachium, regio antebrachium, dan regio manus. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan mengenai regio brachium sendiri. Untuk regio brachium itu ada os humerus ya, nih os humerus yang ini semua ini namanya os humerus. Dia berada di lengan atas pada tangan, itu namanya os humerus. Os humerus dia ada anterior dan ada posterior juga ya. Nah, untuk anteriornya bisa kita lihat untuk pembedanya dari posterior. Pada anterior nih, tidak kelihatan ya. Nih, tuh pada anterior bisa kita lihat ada 2 tonjolan di bagian atas. Itu ada tuberculum minus dan tuberculum majus ya. Nah, terus pada bagian anterior dari os humerus sendiri itu juga ada tuberositas deltoid nih, penonjolan di sini. Nah, ini namanya tuberositas deltoid. Lalu pembedanya lagi adalah pada anterior os humerus sendiri itu terdapat 2 lubang yang bisa kita sebut lubang atau 2 ruangan. Ada fossa radialis yang ini
dan fossa coronoid yang ini. Selanjutnya kita ke bagian posteriornya. Tadi pada anterior dia terdapat dua ruangan, ada fossa radialis dan fossa coronoid. Sedangkan pada bagian posterior atau bagian belakang itu hanya terdapat satu ruangan, yaitu fossa olecranon, di mana nanti tempat menempelnya dari olecranon sendiri. Kita lanjutkan ya nanti. Nah, di sini juga terlihat ada epicondylus. Epicondylus di sini terbagi menjadi dua. Ada lateral epicondylus lateral di sini, dan epicondylus medial di sini. Nah, di sini juga ada condylus ya di sini. Nah, di sini terbagi juga ada condylus medialis dan condylus lateralis. Oke. Nah, selanjutnya pada anterior ini juga terlihat adanya capitulum. Nih yang ini. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke otot-otot. Pada regiobrachium untuk otot anterior, muskulus bagian anterior, otot-otot bagian depan. Nah, ini bisa kita lihat terdapat dua otot yang sangat terlihat ini. Itu namanya adalah musculus biceps brachii. Musculus biceps brachii atau musculus biceps brachium. Di mana musculus biceps brachii sendiri itu dia terbagi menjadi dua. Ada musculus biceps brachii longus yang ini, dan musculus biceps brachii brevis yang ini. Nah, oke, di sini itu saja yang terlihat ya pada bagian depan. Nah, sedangkan pada bagian posteriornya itu juga terdapat otot, tapi di sini ototnya itu dia ada 3, sedangkan tadi untuk bagian anterior kan hanya 2 ya. Nah, untuk ototnya sendiri untuk pada bagian posterior dari regiobrachium itu adalah musculus triceps brachii. Musculus triceps brachii yang ini. Nah, namanya saja itu sudah triceps, berarti dia ada 3. Namun di sini hanya 2 terlihatnya, yaitu ada musculus triceps brachii longus yang ini dan musculus triceps brachii lateralis, lebih ke lateral. Nah, tiganya itu adalah ada satu otot yang tertutup oleh musculus triceps brachii longus ini dan musculus triceps brachii lateralis ini, yaitu adalah musculus triceps brachii medial. Nih, ini untuk bagian lebih dalamnya yang ini nih. Musculus biceps brachii yang medial. Nah, itu ada 3 ya jadinya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke regio antebrachium. Untuk regio antebrachium itu dia ada 2 tulang. Sedangkan tadi untuk regio brachium hanya 1 tulang yaitu os humerus. Sedangkan kalau di regio antebrachium itu ada 2 tulang. Yaitu yang pertama adalah os ulna. Ada os radius yang ini dan os ulna yang ini. Os radius sendiri dia lebih ke lateral atau lebih keluar, sedangkan kalau os ulna dia lebih ke medial atau lebih ke dalam. Terus untuk pembeda dari os radius dan os ulna sendiri, itu dia adalah pada os ulna terdapat olecranon atau yang biasa kita sebut dengan siku. Nah, tadi pada humerus pada bagian posterior tadi kan terdapat fossa olecranon. Nah, itu adalah tempat menempelnya olecranon sendiri yang dimiliki oleh os ulna. Terus pada os ulna ini juga terdapat proses coronoid. Nah, ini ada olecranon nih. Nih ada olecranon dan ada proses coronoid. Lalu kita lanjutkan untuk otot-otot dari regio antebrachium sendiri. Bisa kita lihat ya di sini ada banyak otot. Yang paling kelihatan itu adalah yang pertama musculus brachioradialis yang ini. Musculus brachioradialis. Lalu di sini juga ada musculus extensor carpi radialis longus.
Nih yang ini. Musculus extensor carpi radialis longus. Selanjutnya di sini adalah musculus extensor carpi radialis brevis. Tadi longus, yang ini brevis nih, yang ini. Brevis. Lalu selanjutnya di sini juga ada musculus extensor digitorum. Yang ini itu gunanya untuk ekstensi dari jari-jari. Lalu juga ada extensor dari musculus extensor digiti minimi. Yang ini. Ini. Nah, nih. Musculus extensor digiti minimi di mana dia merupakan otot yang berfungsi untuk ekstensi dari kelingking. Lalu selanjutnya di sini juga ada musculus abductor pollicis longus. Nih, yang ini. Musculus abductor pollicis longus itu merupakan otot yang berfungsi untuk abduksi dari jempol. Lalu juga ada musculus extensor pollicis brevis, itu untuk ekstensi dari jempol. Nah, di sini juga terlihat ya ada otot yang sangat terlihat. Di sini ada musculus flexor carpi ulnaris yang ini dan musculus extensor carpi ulnaris yang ini untuk flexor atau fleksi. Yang di sini satunya ini adalah untuk ekstensi, yaitu musculus extensor carpi ulnaris. Nah, jika kita pronasi atau kita balik pada bagian bawah lengan bawah itu dia terdapat musculus flexor digitorum superficialis yang ini. Yang ini musculus flexor digitorum superficialis. Terus kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke bagian manus atau regiomanus tadi. Untuk regiomanus dia terdapat beberapa bagian ya. Di sini bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah bagian dari telapak tangan. Dari bagian telapak tangan. Nah, ini untuk telapak tangan yang ini atau tulang karpal. Nih. Lalu ada metakarpal. Tulang metakarpal yang berdekatan dengan telapak tangan yang ini. Lalu ada proximal phalanx proximal. Nah, yang ini phalanx proximal. Lalu ada phalanx medial, jari-jari ya. Sebutannya itu maksudnya. Dan yang paling ujung jari itu adalah phalanx distal ini ya. Nah, ini phalanx distal. Oke. Dari tulang-tulang telapak tangan sendiri itu, jika kita lihat di sini ada beberapa ya. Kalau misalkan dari medial ke lateral, itu urutannya itu pertama ada os scapoid. Nih, os scapoid yang mana nih? Oh, yang ini nih, os scapoid. Lalu selanjutnya ada os lonatum, yang ini. Lalu ada os triquetrum, yang ini. Ada os pisiform, yang ini. Nah, os pisiform ini dia menempel pada os triquetrum. Lalu ini kan bagian bawah. Nah, selanjutnya untuk bagian atasnya itu ada os trapezium, yang ini. Lalu ada os trapezoid, yang ini. Selanjutnya di sebelahnya itu ada os capitatum dan os hamatum, yang ini. Oke. Sudah, kita lanjutkan ke otot-otot pada bagian tangannya. Untuk otot-ototnya itu yang pertama ada musculus adductor pollicis. Ini berguna untuk adduksi dari jempol sendiri. Yang ini nih, adduksi atau mendekatkan. Nah, di sini juga ada musculus abductor pollicis brevis, abductor ABD. Itu dia berfungsi untuk menjauhkan gini. Nah, ini untuk mendekatkan, ini untuk menjauhkan. Oke. Selanjutnya di sini juga ada musculus flexor digiti minimi brevis. Yang ini nih. Nah, ini berfungsi untuk fleksi dari kelingking. Nah,
Di sini juga ada musculus abductor digiti minimi. Tadi untuk abductor ABD itu artinya menjauhkan. Berarti ini untuk dia menjauhkan kelingking kayak gitu nih, melonggarkan kelingking. Dan juga ada musculus palmar interosseus, otot-otot yang berada di antara tulang jari. Selanjutnya kita ke regiotoraks. Untuk regiotoraks sendiri, nah regiotoraks itu terdapat beberapa struktur. Tadi toraks itu adalah bagian dada ya. Nah untuk regiotoraks itu ada yang namanya sternum. Nih. Terus sternum ini berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya cartilago costalis. Nih, yang biru-biru ini cartilago costalis. Nah, costa regiotoraks itu dia terdiri dari costa ya. Costa kalau misalkan kita kenal itu biasanya dengan iga. Jadi tulang iga, tulang costa. Nah, dari tulang costa sendiri itu terdapat ruangan-ruangan nih yang renggang-renggang, itu ruangan-ruangan yang disebut dengan spatium intercostalis. Nih, ruangan-ruangan yang ini ya. Oke, selanjutnya pada sternum juga terdapat angulus sterni nih. Yang garis ini nih. Nah, ini angulus sterni yang ini nih. Nah, oke. Kita lanjutkan ke otot-otot bagian dada. Yang pertama itu adalah musculus pectoralis major pars clavicularis yang sini. Dia berdekatan dengan clavikula atau ya menutupi clavikula kayak gitu. Terus selanjutnya adalah di sini sebelumnya di sini secara keseluruhan itu merupakan musculus pectoralis major, cuman berbeda dari pas-pasnya saja. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah musculus pectoralis major pas sternocostalis di sini. Kelihatan. Nih di sini. Lalu selanjutnya itu adalah musculus pectoralis major pars abdominalis. Di sini juga terlihat ada di balik dari musculus pectoralis major itu ada musculus serratus anterior di bagian dalam nih yang terbagi menjadi 3 ini pectoralis serratus anterior, musculus serratus anterior. Terus yang ini, yang ujung sendiri ini merupakan musculus latissimus dorsi. Nah, jika kita buka tadi untuk pectoralis majornya, di dalamnya itu terdapat musculus pectoralis minor yang ini. Nih, pectoralis minor, terus juga di sini ada musculus sternocleidomastoideus. Sini nih, di sini harusnya nih musculus sternocleidomastoideus. Tapi sini terlihat tendonnya saja. Terus oke. Nah, itu untuk dari anatomi muskuloskeletal, regiotorakis dan membri superioris. Selanjutnya kita lanjutkan ke anatomi muskuloskeletal, regio abdominis, pelvis, perineum atau perineum dan membri inferioris. Yang pertama kita akan membahas mengenai bagian dari pelvis sendiri. Pelvis dia terdiri dari 3 tulang. Ada os coxae, yang ini. Terus ada os sacrum dan os coccygeus yang ini. Os coxae dia terbentuk dari 3 tulang. Itu ada os ilium, os ischii, dan os pubis. Nah, di sini juga terlihat ada struktur symphysis pubis, dimana dia berada di tengah-tengah antara os coxae sebelah sini dan os coxae sebelah sini. Oke, dari dari os ilium sendiri itu terdapat beberapa struktur yang bisa ditunjuk. Yang pertama itu ada fossa iliaca, yang ini. Ini fossa iliaca. Selanjutnya untuk os coxae sendiri dia ada anterior dan superior. Nah, untuk bagian anterior di bagian os ilium
itu terdapat dua penonjolan. Yang pertama itu ada spina iliaca anterior superior atau yang biasa disebut dengan SIAS yang ini, dan spina iliaca anterior inferior atau CAI yang ini. Nggak kelihatan nih yang ini nih. Nah, untuk belakangnya itu adalah spina ischiadica, penonjolan nih, spina ischiadica. Oke. Nah, lalu di sini juga terdapat struktur yang disebut dengan acetabulum. Acetabulum itu merupakan tempat di mana nantinya menempel os femur. Nah, di sini juga bisa kita lihat pada os pubis itu terdapat nih penonjolan seperti tonjolan gitu. Ini adalah tuberculum pubicum, tuberculum pubis, tuberculum pubicum. Nih. Oke. Selanjutnya di sini juga bisa kita lihat ya untuk fasies glutea atau pada gluteus. Nih, yang ini semua ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada linea glutea anterior, lalu linea glutea inferior yang ini, dan linea glutea posterior yang di sini. Oh ya, di sini juga bagian belakang. Tadi di bagian depan itu terdapat spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Nah, di bagian belakang atau di bagian posterior itu juga terdapat yang namanya spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Jadi dua-duanya itu mempunyai spina iliaca. Yang tadi untuk di depan itu adalah spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior, sedangkan untuk yang di bagian posterior atau bagian belakang itu adalah spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Kita lanjutkan ke otot-ototnya. Untuk otot-otot dari otot-otot dari gluteus sendiri atau otot-otot dari os coccyx sendiri, itu yang pertama bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada musculus piriformis yang ini. Musculus piriformis. Lalu selanjutnya di sini adalah musculus istiococcygeus yang ini. Nih, kalau kelihatan ya. Nah, tadi ini adalah musculus piriformis yang lebar ini, nih, yang kotak ini. Lalu ini adalah musculus istiococcygeus yang ini. Nah, lalu yang besar ini, yang besar ini adalah musculus gluteus maximus. Di sini juga terlihat ya, ada musculus iliacus yang berada di pada os iliaca. Ini. Dan musculus psoas major yang ini. Lalu di sini juga bisa kita lihat nih ya, ada musculus sartorius. Nah, musculus sartorius nih dia unik. Nanti dia akan memanjang sampai ke femur. Jadi dia kayak gitu, apa ya namanya? Bukan melingkar, melintang kayak gitu. Dia menyilang. Nah, dari musculus sartorius di bagian atas ya, ini nanti sampai ke os femur, bagian femur, regio femur atau bagian paha. Di sini juga ada terlihat nih yang besar ini adalah musculus abductor magnus yang ini. Terus ini juga ada musculus rectus femoris yang ini. Nah, di sini juga ada musculus gracilis dan musculus adductor longus, panjang ya. Longus artinya panjang. Terus di sini juga ada terlihat musculus biceps femoris, musculus semitendinosus. Nah, ini musculus semitendinosus, musculus semitendinosus. Oh, nih. Nih adalah musculus obturatorius internus yang ini. Oke. Lanjut kita ke bagian femur ya atau bagian paha, regio femur atau regio paha.
Untuk regio femur atau regio paha ini dia juga terbagi menjadi anterior dan posterior, anterior depan dan posterior belakang. Untuk anterior sendiri bisa kita lihat perbedaannya dengan posterior nih. Bisa kelihatan ya untuk bagian ini. Nah, pada bagian posterior yang ini posterior, yang ini anterior. Nah, pada bagian posterior itu terdapat ruangan. Sedangkan di anterior itu tidak terdapat ruangan apa-apa ya. Nah, di posterior itu nama ruangannya adalah fossa intercondylaris. Nih, fossa intercondylaris. Ini. Lalu juga terdapat seperti kayak nih ya, nih. Yang ini. Ini adalah popliteal, fosis popliteal. Oke, selanjutnya di sini juga bisa dilihat terdapat tuberculum adductor, ini penonjolan-penonjolan. Di sini juga ada epicondylus medial yang ini. Di anterior dan superior terlihat ya. Terus juga ada epicondylus lateral yang di sini. Oke, selanjutnya dari itu, nah ini bisa lebih jelas terlihat nih ya untuk fossa intercondylarisnya tadi, ruangan yang ada di bagian posterior ya. Nah, selanjutnya ini adalah patella. Patella itu sebutannya lutut, tulang lutut, tulang patella. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk perbedaannya. Ini anterior atau bagian depan, kelihatan bagian depan. Yang ini posterior atau bagian belakangnya. Nah, yang ini untuk anterior bisa kita lihat dia perbedaannya lebih mulus. Sedangkan kalau untuk posterior dia seperti ada ruangan, dua ruangan. Yang pertama itu ada pada bagian posterior dia terbagi ada medial dan facies medial dan lateral. Nah, untuk membedakan tadi sudah kita bedakan ya untuk anterior dan posterior. Tadi untuk anterior dia lebih mulus, sedangkan untuk posterior dia ada ruangan seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk membedakan superior dan inferiornya dari patella sendiri, itu adalah kalau superior dia lebih kayak ya datar gini aja gitu. Sedangkan kalau inferior dia kayak lebih tajam nih. Kayak gini, lebih tajam ya. Kalau superior datar, kalau inferior lebih tajam. Oke. Pertama kita bahas dulu untuk otot-otot pada bagian femur. Nah, untuk otot bagian femur sendiri nih, yang tadi disebutkan yaitu adalah musculus sartorius. Yang tadi dari kita sebutkan tadi yang dia melingkar itu, melintang. Nah, ini adalah nih, dia nanti ke belakang kayak gini. Musculus sartorius nih yang ini. Nah, ini musculus sartorius. Lalu selanjutnya yang ini adalah musculus rectus femoris yang ini. Musculus rectus femoris. Lalu di sini juga terlihat ada musculus adductor longus, adduksi ya, mendekat gitu. Lalu selanjutnya di sini ada musculus vastus lateralis yang ini ya, lateral. Musculus vastus intermedius yang enggak kelihatan ya di sini ya, ini di tengah. Ini lebih kayak deep, lebih dalam gitu otot-ototnya. Lebih terlihat untuk musculus vastus intermedius ini lebih terlihat jika lebih dalam gitu. Nah, yang ini adalah musculus vastus medialis, dia lebih ke medial, lebih ke bagian dalam. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke ini tulang-tulang dari os cruris. Nah, os cruris untuk os cruris sendiri
dia sebentar. Tadi untuk os femur. Nah, ini ada tambahan lagi nih, musculus pectineus nih. Yang ini musculus pectineus, enggak kelihatan. Nih, musculus pectineus. Lalu di sini juga terlihat adalah musculus gluteus medius. Ini bagian depannya ini ya. Bagian belakangnya mana ya? Oh, nih. Nah, ini. Nah, ini untuk bagian posterior dari os femur. Nah, di sini terlihat ada otot dari musculus gluteus maximus, otot dari bokong. Musculus gluteus maximus yang ini, yang besar ini. Nah, lalu juga terlihat ada musculus biceps femoris. Nih, dia di bagian belakang. Untuk musculus biceps femoris dia terbagi menjadi dua, ada musculus biceps femoris longus yang panjang, yang ini. Musculus biceps femoris longus yang ini, dan musculus biceps femoris brevis yang ini, yang lebih pendek. Oke, selanjutnya di sini juga ada musculus adductor magnus. Nih yang ini. Mana sih ini? Nah, musculus adductor magnus dan musculus adductor minimus. Jika kita buka atau kita lihat lebih dalam, itu akan terlihat musculus adductor minimus, bagian dari musculus adductor magnus. Di sini juga terlihat musculus femoris, quadratus femoris. Nih yang ini. Dia bentuknya seperti kotak ya. Nih, musculus quadratus femoris. Yang ini. Nah, tadi adalah gluteus maximus muscle atau musculus gluteus maximus. Nah, jika kita buka lebih dalam, terdapat musculus gluteus minimus. Yang ini. Oke. Selanjutnya dari belakang itu dia nih, sambungan dari sartorius tadi. Nggak kelihatan. Nah, ini sartorius, musculus sartorius tadi nih, musculus sartorius. Nah, yang di sini musculus sartorius. Jadi sambungannya dia kan dari depan, dari paha ke belakang. Nah, itu dia melintang melingkar kayak gitu. Nah, di sini juga terlihat ada musculus gastrocnemius. Musculus gastrocnemius ini terbagi menjadi dua, ada medial dan lateral. Nah, untuk musculus gastrocnemius medial itu yang ini, dia lebih mengarah ke dalam, nggak kelihatan. Nih. Dan musculus gastrocnemius yang lateral, yang ini. Musculus gastrocnemius lateral medial dan musculus gastrocnemius lateral yang ini. Terus di sini juga terlihat ada musculus semimembranosus. Musculus semimembranosus yang mana yang lebih terlihat nih. Nih, jika kita lihat lebih dalam dia ada ini nih. Musculus semimembranosus dia ditutupi oleh musculus semitendinosus nih. Nih kan musculus semitendinosus yang ini. Nih, musculus semitendinosus yang ini. Nah, sedangkan musculus semimembranosusnya dia lebih dalam. Nih. Dia lebih dalam yang ini. Oke. Selanjutnya kita bahas regio cruris. Untuk regio cruris, nih, dia ada dua tulang. Tadi kan untuk regio femur dia hanya satu tulang, yaitu os femur. Sedangkan untuk regio cruris dia ada dua tulang, yaitu adalah os fibula yang ini dan os tibia yang ini.
Untuk os fibula dia terlihat ya perbedaannya dengan os tibia, dia lebih kecil daripada os tibia. Untuk os fibula dia lebih kecil daripada os tibia. Terus juga untuk os fibula dia lebih mengarah ke lateral. Sedangkan untuk os tibia dia lebih mengarah ke medial. Nih. Oke. Lalu pada os tibia dan pada os tibia dia terdapat tonjolan nih yang ini adalah medial malleolus medialis. Sedangkan untuk malleolus lateralisnya itu terdapat pada os fibula di sini. Jadi pada os tibia adalah malleolus medialis, sedangkan pada os fibula itu adalah malleolus lateralis. Oke, selanjutnya untuk tulangnya itu Nah, selanjutnya untuk bagian antero sendiri juga itu terdapat margo anterior ya, yang ini. Margo anterior. Nah, sedangkan untuk posterior dia hanya ada fascias posterior. Nih, fascias posterior. Oke, kita lanjutkan ke otot-ototnya. Nah, untuk otot-ototnya itu yang pertama itu adalah sebentar. Nih, yang ini yang lebih terlihat itu adalah musculus tibialis anterior, yang ini yang besar. Musculus tibialis anterior. Lalu di sini juga terlihat musculus extensor hallucis longus. Ini untuk ekstensi dari jempol yang ini. Lalu selanjutnya ada musculus extensor digitorum longus. Yang ini dia untuk ekstensi dari jari-jari. Di sini Nah, di sini juga terlihat ada tadi yang musculus gastrocnemius, yang ini dia di sini lebih terlihat dari medialnya yang ini. Selanjutnya untuk bagian belakang, untuk bagian samping. Nah, untuk bagian sampingnya di sini terlihat ada musculus fibularis longus yang ini. Terus ada juga tadi longus. Nah, yang ini adalah musculus fibularis brevis yang ini. Terus tadi nih di sini lebih terlihat ya untuk musculus extensor digitorum longusnya dari samping lebih terlihat. Oke. Nah, kalau dari belakang tadi kan saya ada menyebutkan untuk musculus gastrocnemius. Nah, di sini lebih terlihat nih untuk musculus gastrocnemiusnya ada terbagi menjadi dua, ada ke medial yang lebih ke dalam dan yang ke lateral lebih keluar. Nah, yang ini adalah musculus gastrocnemius medial dan yang ini adalah musculus gastrocnemius lateralis, medialis dan lateralis. Ini untuk soleusnya, musculus soleolus ini. Oke. Selanjutnya kita ke bagian kaki ya, tulang-tulang kaki yang ini. Nah, untuk tulang-tulang kaki sendiri itu yang pertama ada struktur namanya calcaneus. Calcaneus ini merupakan bagi tumit. Nah, calcaneus ini adalah tumit. Nah, ini penampang bagian dari bawah ya. Ini dari bawah. Nih, yang mana sih tumit? Yang ini. Yang ini adalah tumit. Nah, terus juga di sini ada yang namanya struktur talus yang ini.
Di sini juga ada tulang-tulang dari kaki. Mungkin kita lihat dari sini aja nih. Nah, yang sini ada os cuboid. Terus di sini ada cuneiform, os cuneiform. Nih, yang 3 ada os cuneiform medialis, yang ini. Cuneiform intermediate di tengah, di antara lateral dan medial, dan os cuneiform lateralis yang ini. Nah, di sini juga pada bagian kaki itu ada tulang metatarsalnya yang ini. Terus juga ada palangsnya yang terbagi juga menjadi 3. Ada palang proksimal, yang ini palang proksimal, terus palang medial, dan ujung-ujung jari kaki itu adalah palang distal. Kita lanjutkan ke nih, kalau ini lihat dari atas ya kayak gini, yang ini. Nah, kalau calcaneus tadi adalah tumit, jadi dia bagian bawah ya terlihatnya. Ini lanjutkan ke ini otot-otot bagian kaki. Oh, ini. Nah, ini kita lanjutkan ke otot-otot bagian kaki. Untuk otot-otot bagian kaki, yang pertama itu ada musculus abductor hallucis. Yang ini. Musculus abductor hallucis. Ini untuk abduksi dari jempol kaki. Ya, dari jempol kaki yang ini. Nah, yang ini, yang banyak ini, dia adalah musculus flexor digitorum brevis. Yang ini. Musculus digitorum brevis. Oke, ini untuk fleksi dari jari-jari digitorum. Nah, selanjutnya di sini juga ada musculus abductor digiti minimi. Abductor tadi kan dia adalah mendekat. Abductor adalah menjauh, sedangkan abductor adalah mendekat. ABD menjauh, ADD mendekat. Nah, ini berfungsi untuk abduksi dari jari kelingking, yaitu musculus abductor digiti minimi. Oke, selanjutnya di sini juga ada terlihat ya, nih. Nah, yang ini ada musculus flexor digiti minimi brevis. Terus di sini juga ada musculus flexor hallucis brevis medial. Ini untuk fleksi dari jempol kaki, dan juga ada musculus flexor hallucis brevis yang lateral, yang ini. Yang ini yang medial, yang ini yang lateral. Terus kayak mungkin untuk bagian kaki itu, nah kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu vaskularisasi dan inovasi dari sistem muskuloskeletal. Vaskularisasi sendiri itu dia adalah pembuluh darah, dan inovasi itu adalah nervus atau persarafan. Nah, nanti di sini perbedaannya itu dari nervus sendiri nanti dia berwarna kuning ya, dan untuk pembuluh darah atau arterinya itu berwarna merah. Yang pertama itu untuk kita lihat di sini dari arteri-arteri dari aksila atau bagian ketiak dan brachium. Tadi regiobrachium atau lengan atas. Yang pertama itu adalah arteri axillaris. Ini di sini arteri axillaris. Nah, sedangkan di sini adalah arteri brachialis yang ini. Brachium. Terus dari arteri axillaris sendiri dia ada percabangan, yang dimana percabangan itu namanya arteri thoracoacromialis yang ini. Nah, lalu dari arteri thoracoacromialis ini dia terdapat ramus-ramus ini. Nah, yang pertama itu ada ramus pectoralis yang ini. Ramus pectoralis.
Lalu selanjutnya ini adalah ini adalah ramus clavicularis. Lalu sebelahnya itu ada ramus acromialis ini sini karena dia acromion. Terus di sini ada ramus deltoideus. Ini. Oke, itu. Nah, di sini kita lihat untuk nervus spinalis itu dia terdiri dari C5 sampai T1, C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, untuk C5 sendiri dia nantinya akan menginervasi scapula dorsal. Scapular dorsal ini, yang ini. Nervus dorsal scapular. Nah, lalu untuk C5 dan C6 itu nanti akan menginervasi dari suprascapular yang ini, yang bernama nervus suprascapularis yang ini. Terus untuk C5 dan C6 dia juga akan menginervasi dari axillaris atau dari ketiak. Untuk nama nervusnya itu adalah nervus axillaris. Nah, selanjutnya C5, C6, C7, C8, dan T1 dia akan menginervasi dari os radius yang untuk nama nervusnya yaitu adalah nervus radialis yang ini. Terus nih di sini juga ada C5 dan C6 ini juga membentuk menginervasi subscapular bagian bawah, itu namanya nervus subscapularis inferior. Nih di sini. Nervus subscapularis inferior. Nah, apa ini? Oke, kita lanjutkan ke sini. Tadi nervus spinalis itu dia terdiri dari C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, dari tadi kan dari yang tadi kita jelaskan itu ada ramus-ramus ya. Nah, yang pertama untuk C5 dan C6 dia bergabung, terus untuk C7 dia tunggal, dan C8 dan T1 dia juga bergabung. Nah, nanti dari C5 dan C6 dia akan membentuk yang namanya trunkus superior. C5 dan C6 membentuk trunkus superior, lalu untuk C7 dia akan membentuk trunkus medius. Lalu untuk C8 dan T1 dia akan membentuk trunkus inferior. Nah, dari trunkus-trunkus itu nanti dari trunkus superior dia akan terbagi menjadi anterior dan posterior yang mengarah ke bawah. Lalu untuk trunkus medius dia juga membagi antara anterior ke atas dan posterior yang mengarah ke lurus. Ini. Lalu untuk trunkus inferior dia akan mengarah ke posterior ke atas dan anterior lurus ke depan. Nah, dari trunkus superior dari anterior sendiri nantinya akan membentuk fasciculus lateralis bersama dengan trunkus medius tadi yang arah anterior, dia juga akan membentuk fasciculus lateralis. Lalu untuk trunkus superior yang posterior dia akan membentuk fasciculus posterior bersama dengan trunkus medius dan trunkus inferior yang juga posterior. Nah, lalu selanjutnya dari trunkus inferior sendiri dia akan membentuk fasciculus medialis. Nah, dari fasciculus tadi, dari fasciculus lateralis, dia nantinya akan membentuk nervus musculocutaneus dan nervus medianus. Sedangkan untuk fasciculus posterior, dia akan membentuk nervus axillaris dan nervus radialis. Dan yang terakhir untuk fasciculus medialis, dia akan membentuk nervus medianus dan nervus ulnaris.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.